Apa kabar anak bapak sekalian? Salam sehat selalu. Video telah bapak putar sebagai pembuka materi kita pada hari ini, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara pada submateri Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia. Mari sama-sama kita simak penjelasan berikutnya. Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kalian pada saat ini berpijak dan hidup di wilayah negara Indonesia. Sebagaimana warga negara yang baik, tentu saja kalian harus mengenal karakteristik negara kita tercinta. Mari kita amati gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan? Ya, Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini penting agar dapat menegaskan secara konstitusional bahwa batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugus pulau-pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pendalaman atau perairan nasional yang berada di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara atau Archipelagic State. Konsep itu kemudian diakui oleh Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada 2 negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Selanjutnya, zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geografis
maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Selanjutnya, zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam ZEE ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap wilayah yang dimiliki pasti ada batasnya. Rumah yang kalian tempati juga tentunya mempunyai batas. Begitupun dengan sekolah kalian, pasti mempunyai batas. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Yang pertama, batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia atau bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Laut Indonesia yang sangat kaya akan ikan-ikan membuat banyak negara mencoba mencurinya. Aksi pencurian ini bahkan tidak hanya dilakukan secara diam-diam, tetapi secara terang-terangan juga. Bahkan ada negara yang mengirimkan kapal pengawal untuk menjaga kapal-kapal pencuri ikan mereka yang beraksi di wilayah Laut Indonesia. Salah satunya adalah negara tetangga kita, Vietnam. Sudah sering sekali pihak berwenang Indonesia menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan asal Vietnam ini. Tetapi itu tidak membuat mereka jera dan terus mencuri kekayaan laut Indonesia. Kasus terbaru terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 lalu di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Kala itu bahkan kapal pengawas milik Vietnam nekat menabrak kapal perang Indonesia. Atas aksi provokatif berulang kali dari Vietnam ini, pemerintah kembali melayangkan protes secara resmi kepada pemerintah Vietnam. Pihak Kemenlu Indonesia pun memanggil perwakilan Duta Besar Vietnam untuk meminta penjelasan sekaligus melayangkan protes resmi. Selain protes, para ABK kapal pencuri tersebut akan diproses secara hukum di Indonesia. Ini untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa wilayah kejadian tersebut yang berlaku adalah hukum Indonesia.